Home. Hai, jumpa lagi dengan Stay Home, kos putri eksklusif low budget. Kos putri eksklusif low budget yang senantiasa memberikan fasilitas maksimum tapi dengan harga minimum terbaik. Channel yang selalu akan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan serta motivasi agar tetap semangat dengan satu tujuan: mencerdaskan anak-anak bangsa. Burung nuri berjajar di stadium, burung dara mencari minum. Mari belajar bersama Stay Home. Bahagia itu sederhana, ikuti Stay Home. Kata tinggal, menghuni, atau menempati, bagi seseorang adalah punya harapan bahwa mempunyai atau menempati hunian yang permanen, asri dan nyaman. Buah mangga sangatlah ranum, lembut putih tangan si arum. Bila bertemu usahakan senyum, sangatlah nyaman tinggal di Stay Home. Memang benar kata pepatah, sejauh-jauh burung nagu terbang, pasti akan kembali rindu sarang sebagai rumahnya. Jadi betapa pentingnya hunian, yang selalu bikin kangen. Kereta api kecepatan maksimum, pergi ke kota bawa mentimun. Kalau ada ulangan umum, ayo belajar di Stay Home. Video-video selanjutnya akan terus disampaikan demi mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Untuk mendukung keberlangsungan video-video selanjutnya, mohon like, share, dan komen. Semoga apa yang Anda lakukan merupakan ibadah pahala amal kebaikan. Baik, mari ikuti perjalanan melalui video kali ini dari awal sampai akhir agar semua informasi dan inspirasi dapat digunakan secara baik dan bijak. Perlu sikap bijak dalam setiap melihat tayangan video ini, karena terkadang persepsi antar satu dan lainnya kadang berbeda-beda. Namun yang jelas satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa, tetap semangat dan tetap berinspirasi, serta tetap berinovasi. Jaga kesehatan, jaga kondisi, agar selalu tetap prima dalam menyerap berbagai ilmu pengetahuan. Stay Home senantiasa membagikan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, tips, inspirasi dan inovasi serta berkreasi. Perkayalah berbagai ilmu pengetahuan, agar hidup menjadi lebih berwarna dan bermakna. Bukankah pelangi akan kehilangan maknanya, jika tidak mempunyai warna-warni yang berbeda-beda? Padu padan dan susunan warna pelangi membuat suasana menjadi cerah dan indah. Kata-kata bijak, sebaik-baiknya orang adalah yang memberi manfaat pada orang lain dan sekitarnya, membantu dan memberikan kebaikan kepada sesama. Jadilah pemberi, bukan peminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam perintah agama juga ditanamkan, agar membagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bukanlah suatu kerugian, melainkan merupakan aset dan amal kebaikan kita di masa mendatang. Salam kreasi dan inovasi serta inspirasi, dan tetap semangat. Hai there, mendengar kata sukses, tentu yang kita bayangkan adalah karir, pencapaian financial dan keberhasilan prestasi. Tapi, tahukah kalian bahwa sukses itu diawali dengan hal yang kita mimpikan? Tanpa kita sadari bahwa awal dari sebuah mimpi atau ide hanya bayangan, tapi mimpi atau ide itu dilakukan terus berulang-ulang, berhari-hari, lama-kelamaan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang terus dilakukan menjadi karakter seseorang. Nah, kalau ide, mimpi atau kebiasaan yang baik, tentu akan mengubah pola pikir kita menjadi sesuatu yang baik atau dikatakan sukses. Banyak tokoh sukses dunia yang memulai kesuksesannya dari mimpi dan percaya pada mimpinya. Albert Einstein yang percaya bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, berhasil membuktikan banyak penemuannya yang dimulai dari mimpi. Banyak orang yang mentertawakan mimpi Thomas Alva Edison karena dia tidak memiliki latar belakang yang memadai dan tidak bersekolah. Namun karena berani bermimpi akhirnya berbuah manis dengan banyaknya penemuan yang berhasil diraihnya, termasuk temuan lampu listrik. Hal serupa juga dialami oleh Wright bersaudara, yang dianggap tidak waras karena memiliki impian membuat sesuatu yang bisa membawa manusia terbang. Walt Disney mengakui bahwa rasa penasaran dan kepercayaannya terhadap mimpi adalah dua hal yang mengantarkan seseorang pada kesuksesan, melalui mimpinya untuk membuat dunia lebih terbuka dan terkoneksi. Mark Zuckerberg dinobatkan menjadi miliarder termuda dalam sejarah. Dan masih banyak lagi tokoh sukses dunia yang mencapai kesuksesannya berawal dari mimpi. Cara mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Setiap orang pasti punya mimpi, entah itu ingin jadi pengusaha sukses, musisi terkenal, atau penulis yang karyanya dibaca banyak orang. Tapi sayangnya, gak semua orang berani buat wujudkan mimpi mereka. Berikut ini tips sukses yang bisa membantu kamu raih mimpimu mulai dari sekarang. Yaitu, 1. Kenali dan pahami mimpimu. Tanyakan pada
pada dirimu, apa yang benar-benar ingin kamu capai. Kenapa mimpi itu penting buat kamu? Dengan memahami alasan di balik mimpimu, kamu akan lebih termotivasi untuk wujudkan mimpi tersebut. 2. Buat rencana yang jelas. Membuat rencana yang jelas untuk mencapainya. Pecah mimpi besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu kerjakan setiap hari. 3. Tetapkan deadline untuk diri sendiri. Wujudkan mimpimu dengan menetapkan deadline untuk setiap langkah dalam rencana yang sudah kamu buat. Deadline akan memberi kamu rasa urgensi dan membantu kamu tetap berada di jalur yang benar. 4. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan langkahmu. 5. Jaga motivasi dengan lingkungan yang positif. Perjalanan menuju kesuksesan bisa jadi sangat menantang, dan disinilah pentingnya lingkungan yang positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung mimpimu, yang selalu memberikan energi positif, dan yang siap membantumu saat kamu merasa down. 6. Terus belajar dan berkembang. Dunia terus berubah, dan untuk wujudkan mimpimu, kamu juga harus terus belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti mencari ilmu, baik itu melalui buku, kursus, atau pengalaman hidup. 7. Mulai sekarang, jangan ditunda-tunda, lakukan dan mulailah saat ini juga. Semakin cepat semakin baik. Setelah memiliki mimpi yang tinggi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah berkomitmen untuk mewujudkan mimpi tersebut. Namun banyak orang yang tidak mengetahui cara untuk mewujudkan mimpi yang telah dibuatnya. Setiap mimpi besar dimulai dengan seorang pemimpi. Ingatlah selalu, kamu memiliki kekuatan, kesabaran, dan hasrat untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia. Jadi bermimpilah selagi mimpi tidak dilarang. Dan raihlah mimpimu. Setiap perjalanan kehidupan seseorang pasti mengalami perubahan. Baik itu perubahan waktu, perubahan tempat, atau perubahan kondisi. Oleh karena itu, setiap kali kita mengalami perubahan, pasti akan mengalami sesuatu yang menyesuaikan kondisi setempat, atau biasa dikatakan harus menyesuaikan situasi dan kondisi di waktu atau tempat di mana berada. Tetap tenang hadapi situasi sulit, kunci temukan jalan keluar. Berikut kata-kata bijak: tetap tenang hadapi situasi sulit agar temukan jalan keluar. Kesabaran merupakan kunci dalam menghadapi kesulitan. Kata-kata bijak: tetap tenang hadapi situasi sulit dapat membuat kamu sabar dan besar hati. Kesulitan atau masalah dalam hidup bisa berasal dari mana saja, mulai dari urusan cinta, pekerjaan, pendidikan, atau lainnya. Situasi ini kerap membuat pikiran menjadi beban dan galau. Dalam menghadapi situasi sulit, kita kerap berjalan keluar rumah untuk menjadi udara segar. Kondisi ini cukup melegakan agar kita tak membuat sesuatu yang negatif. Selain keluar rumah, kamu juga bisa memaknai kata-kata bijak: tetap tenang hadapi situasi sebagai alternatif. Percayalah, dengan ketenangan, masalah akan selesai dengan baik. Berikut ini kata-kata bijak terkait menyikapi situasi dan kondisi. 1. Sebenarnya bukan hidup itu susah dan penuh cobaan, tapi bagaimana cara pandang kita terhadap hidup. Pilihlah untuk menjadi bahagia dan mengasihi. 2. Inginku terus mempertahankan, tapi situasi memaksaku untuk berhenti bertahan. 3. Keluar dari kekacauan, cari kesederhanaan. Dari perselisihan, cari harmonis. Di tengah kesulitan terletak kesempatan. 4. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya dadakan. 5. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. 6. Jika kamu merasa hidup ini susah, pikirkanlah derita anak dengan satu lengan mengemis di jalanan. Bersyukurlah sahabat. 7. Ketika hati ingin bertahan sampai akhir, tetapi situasi memaksa kita untuk berkehendak lain. 8. Manusia membutuhkan kesulitan dalam hidup karena mereka perlu menikmati kesuksesan. Abdul Kalam 9. Hal-hal yang berharga patut ditunggu. Paulo Coelho 10. Harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya. Dalam hal ini, perlu sikap bijak dari kita untuk menghadapi situasi ini. Jalan terbaik adalah introspeksi diri, mawas diri dan selalu melihat situasi dan kondisi yang sedang berlaku di keadaan tersebut. Kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perlu menjunjung tinggi adab, adat istiadat yang berlaku di setempat serta harus menjaga nama baik dari kondisi setempat tersebut. Jadikan di mana kita tinggal seperti kita memiliki segala aset yang ada, sehingga dapat menghargai keberadaan dan situasi yang kita tempati, dengan merasa memiliki seperti milik kita sendiri.
maka kita akan selalu menjaga kondisi dan situasinya. Jadilah seperti di rumah sendiri. Jadilah stay home. Bagaimana sebenarnya hunian yang nyaman? 1. Personalisasi ruang. Personalisasi ruang merujuk pada proses menyesuaikan dan mendesain ruang hunian berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan kepribadian penghuninya. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan fungsional, yang mencerminkan identitas penghuni tersebut. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam personalisasi ruang untuk hunian yang nyaman. Pilihan warna. Warna soft dan lembut tapi tetap cerah. Furnitur yang tepat. Mobilier sesuai peruntukan dan kebutuhan. Dekorasi. Penataan ruang cukup sesuai kondisi ruang kamar. Pencahayaan. Pencahayaan maksimal tapi tidak menimbulkan panas. Ruang multifungsi. Ruang-ruang publik dapat difungsikan sebagai ruang multifungsi. Tanaman hias. Tanaman hias alami yang ditanam dan disirami. 2. Kenyamanan fisik. Kenyamanan fisik ruang terkait erat dengan elemen-elemen yang menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik penghuninya. Dalam konteks hunian yang nyaman, kenyamanan fisik mencakup beberapa aspek penting, suhu dan ventilasi. Suhu tidak panas dan sirkulasi udara sangat bagus. Kualitas material. Material bahan awet tetapi aman. Ruang gerak. Ruang gerak tersedia. Pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami yang dirancang khusus. Kebersihan dan kerapian. Kebersihan dan kerapian dijaga setiap saat. Akustik. Ruang kedap suara yang rapat. Pengaturan furnitur. Penataan mobilier cukup disesuaikan kondisi. 3. Ruang santai dan sosialisasi. Ruang sosialisasi dalam konteks hunian merujuk pada area atau bagian rumah yang dirancang untuk kegiatan interaksi sosial dan mempertemukan penghuni dengan teman, keluarga, atau tamu. Ruang sosialisasi mencakup elemen yang mendukung komunikasi, relaksasi, dan kegiatan bersama, sehingga menciptakan suasana nyaman dan hangat. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait ruang sosialisasi dalam hunian yang nyaman. Desain terbuka. Furnitur yang nyaman. Pencahayaan yang menarik. Aksesibilitas. Dekorasi dan atmosfer. Ruang luar. Kegiatan bersama. 4. Kesehatan dan kebersihan. Kesehatan dan kebersihan dalam konteks hunian yang nyaman merujuk pada praktik dan kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental penghuninya. Keduanya berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya nyaman, tetapi juga aman dan sehat. Berikut ini adalah beberapa aspek penting terkait kesehatan dan kebersihan dalam hunian. Kualitas udara. Kebersihan ruangan. Kesehatan sanitasi. 5. Sentuhan alami. Semua lingkungan merupakan hal yang alamiah seperti hiasan batu alam, lantai granite dan tanaman hijau. Sentuhan alami dalam konteks hunian yang nyaman merujuk pada penggunaan elemen-elemen dari alam untuk menciptakan suasana yang lebih segar, nyaman, dan harmonis di dalam rumah. Ini mencakup berbagai aspek desain dan dekorasi yang mengedepankan keindahan dan kenyamanan alami, serta mempromosikan kesejahteraan penghuninya. Berikut adalah beberapa cara sentuhan alami dapat diterapkan dalam hunian. Penggunaan material alami. Tanaman hias. Cahaya alami. Warna alami. 6. Fleksibilitas dan adaptasi. Fleksibilitas dan adaptasi dalam konteks hunian yang nyaman merujuk pada kemampuan ruang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, fungsi, dan preferensi penghuninya seiring waktu. Konsep ini memungkinkan rumah untuk tetap relevan dan nyaman dalam menghadapi perubahan gaya hidup, jumlah anggota keluarga, atau bahkan perubahan musiman. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait fleksibilitas dan adaptasi dalam hunian. Ruang multifungsi. Furnitur yang dapat disesuaikan. Area penyimpanan yang cukup. Desain yang adaptif. Integrasi teknologi. Hunian seperti tinggal di rumah sendiri. Sangat relevan, sangatlah bijak jika tinggal di rumah sendiri, atau minimal hunian yang serasa di rumah sendiri. Stay home. Hunian serasa tinggal di rumah sendiri. Apa saja sih fasilitas yang dimiliki Stay Home Kos Putri Exclusive Low Budget? Stay Home mempunyai tagline Stay Home, hunian yang nyaman, serasa tinggal di rumah sendiri, semua yang dibutuhkan tersedia. Stay Safe, hunian yang aman, yang senantiasa dijaga. Dan Stay Healthy, hunian yang bersih dan sehat selalu mendapatkan layanan cleaning service. Fasilitas kos sangat lengkap dan memenuhi semua kebutuhan penghuni. 1. Ruang kamar kos. Deskripsi kamar tidur. Kamar tidur ini memiliki ukuran luas 4 meter x 4 meter, sehingga memberikan kesan nyaman dan lega. Suhu ruangan yang sejuk diatur oleh AC yang berfungsi dengan baik, membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, terutama di hari yang panas. Fasilitas kamar
Kamar mandi dalam. Terdapat kamar mandi privat yang dilengkapi dengan shower water heater, sehingga Anda dapat menikmati mandi air hangat. Selain itu, ada toilet duduk yang membuat penggunaan kamar mandi lebih nyaman. Tempat tidur. Di tengah kamar, terdapat spring bed yang besar dan empuk, memberikan kenyamanan ekstra saat beristirahat. Spring bed ini terletak di bawah jendela besar yang memberikan pencahayaan alami saat siang hari. Meja belajar. Di sudut kamar, terdapat meja belajar yang sederhana namun fungsional, dilengkapi dengan lampu baca dan beberapa rak kecil untuk menyimpan buku atau alat tulis. Meja barang yang terpisah menambah fungsionalitas kamar. Meja ini bisa digunakan untuk menempatkan pernak-pernik atau barang-barang pribadi lainnya, menjaga kamar tetap rapi. Lemari pakaian. Sebuah lemari pakaian yang cukup besar menjadi tempat ideal untuk menyimpan pakaian Anda, dilengkapi dengan cermin besar di pintu untuk memudahkan Anda berdandan. Fasilitas internet. Kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas internet yang cepat, sehingga Anda dapat dengan mudah bekerja atau bersantai dengan menonton film tanpa gangguan. Suasana kamar. Kamar tidur ini dirancang untuk memberikan pengalaman relaksasi maksimum. Palet warna yang lembut dan pilihan dekorasi yang minimalis menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Dengan semua fasilitas yang ada, kamar ini menjadi tempat yang ideal untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas. 2. Kamar mandi besar dan elegan. Lantai dan dinding dibuat dari bahan granite yang indah. Water heater pemanas air, shower air panas. Fasilitas kloset duduk. Gantungan handuk dan juga exhaust fan untuk sirkulasi udara agar tidak pengap. Deskripsi kamar mandi. Kamar mandi ini tampil dengan desain yang luas dan elegan, memberikan kesan mewah dan nyaman. Setiap detail direncanakan dengan baik untuk menciptakan ruang yang fungsional sekaligus estetik. Material dan penataan. Lantai dan dinding, kamar mandi ini dilapisi dengan granite berkualitas tinggi yang mengesankan, memberikan kesan bersih dan elegan. Permukaannya yang halus memantulkan cahaya dengan indah, menciptakan suasana yang terang dan lapang. Pilihan pola granite yang estetik menambah dimensi dan karakter pada ruangan. Fasilitas utama, water heater dan shower, dilengkapi dengan water heater pemanas air. Kamar mandi ini menawarkan shower air panas yang dapat disesuaikan, memberikan pengalaman mandi yang menyegarkan. Aliran air yang kuat dari shower memastikan Anda merasa nyaman dan relaksasi. Kloset duduk. Terdapat kloset duduk yang dirancang ergonomis, terbuat dari bahan berkualitas dengan fitur otomatis modern, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan saat digunakan. Gantungan handuk. Gantungan handuk yang tersembunyi dengan desain elegan terpasang di dekat area shower, memberikan akses mudah dan menjaga handuk tetap kering dan rapi. Exhaust fan. Dilengkapi dengan exhaust fan yang efektif, kamar mandi ini menjaga sirkulasi udara tetap segar dan bebas lembab, mencegah jamur dan bau tidak sedap. Suasana kamar mandi, pencahayaan yang lembut diintegrasikan dengan desain interior, menyoroti elemen granite dengan baik tanpa membuat ruangan terasa terlalu terang. 3. Mobil air. Deskripsi mobil air. Mobil air ini dirancang untuk memberikan kombinasi sempurna antara fungsi dan estetika, menjadikan ruangan lebih terorganisir dan nyaman. Berikut adalah detail dari setiap elemen. Lemari pakaian yang besar dan multifungsi menjadi pusat perhatian dalam ruang ini. Terdapat rak shelf yang ideal untuk menyimpan pakaian lipat, seperti sweater, kaos, dan barang lainnya. Rak gantung membantu menjaga pakaian tetap rapi dan mudah diakses, ideal untuk menggantung gaun, jas, atau jaket Anda. Dengan desain minimalis dan kayu berkualitas atau material modern, lemari ini tidak hanya praktis tetapi juga menambahkan sentuhan elegan pada ruang. Meja belajar. Meja belajar terletak di sudut yang strategis, menciptakan area fungsional untuk belajar atau bekerja. Meja pendek, berfungsi sebagai meja barang dan sepatu. Meja ini ditempatkan dekat pintu masuk. Spring bed yang nyaman menjadi tempat tidur utama di kamar ini. Tempat sampah harian, untuk menjaga kebersihan ruangan, tersedia tempat sampah harian yang praktis. 4. Internet broadband untuk publik dan privat. Setiap kamar secara privat, terdapat router internet broadband. Setiap kamar diberikan fasilitas privat, wifi, dan kabel ethernet. 5. Fasilitas publik. Terdapat dapur 2 tempat di lantai 1 dan lantai 2, dilengkapi kompor gas, lemari es atau kulkas, rak piring, panci, piring dan gelas, serai sendok garpu. Di samping itu juga terdapat basement parkir dan halaman luas yang bisa digunakan sebagai lahan parkir. Pasti ada hal yang menarik di Stay Home. Kenapa internet
internet yang ada di Stay Home Kos Putri Low UGET menjadi andalan dan keunggulan utama. Yang pasti, Stay Home menggunakan internet broadband bisnis kecepatan tinggi. Stay Home menggunakan internet broadband bisnis dengan kecepatan tinggi sebesar 200 Mbps. Kecepatan internet broadband yang sangat luar biasa, tanpa drop di tengah jalan, flat sepanjang masa tanpa putus. Masing-masing kamar terdapat router atau modem dan wifi sendiri-sendiri sehingga masing-masing kamar bisa menikmati kecepatan lebih dari 20 Mbps. Penghuni bisa menggunakan kabel Ethernet dan wifi bebas sepanjang waktu tanpa kuota atau unlimited, sehingga penghuni bisa menikmati internet kecepatan tinggi tanpa mengalami drop di tengah bulan, tetapi flat sepanjang waktu kapanpun. Kenapa tidak mengalami drop di tengah bulan sampai akhir? Karena Stay Home menggunakan internet broadband IndiBiz 200 Mbps yang dijamin akan stabil di kecepatan 200 Mbps sepanjang waktu tanpa kuota atau unlimited. Terima kasih IndiBiz yang telah memberikan layanan begitu prima dan mumpuni. Dengan internet kecepatan tinggi, apapun kegiatan online penghuni akan dijamin lancar tanpa mengalami gangguan. Untuk internet fasilitas umum juga tersedia tersendiri di berbagai sudut, sehingga tamu dan keluarga penghuni tetap dapat menggunakan internet broadband dengan lancar. Selamat menikmati internet bisnis kecepatan tinggi. Happy browsing, uploading maupun downloading, sepanjang waktu tanpa takut dengan kehabisan kuota. Pokoknya tetap stabil sepanjang waktu unlimited. Dalam istilah teknis yang suka drop di tengah bulan adalah FUP atau Fair Usage Policy, sebuah kebijakan penggunaan internet yang diterapkan oleh penyedia layanan internet. Sehingga operator yang menerapkan FUP pasti akan menurunkan kecepatannya untuk mencegah penggunaan berlebihan yang dapat mengganggu jaringan. Ini karena operator mempunyai kapasitas jaringan yang tidak besar. IndiBiz 200 Mbps ini akan stabil terus sepanjang waktu tanpa putus dan drop, kapanpun waktunya. Mau awal bulan tengah bulan tetap sama 200 Mbps. Jadi kelancaran dan kenyamanan pengguna sangat dijaga dan diperhatikan. Mau download ataupun upload tetap sama, 1:1, kecepatan stabil dan wus-wus-wus. Produk IndiBiz Telkom dengan kecepatan 200 Mbps adalah layanan internet bisnis yang dirancang untuk memberikan koneksi cepat dan stabil tanpa batasan kuota. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai produk ini. Kerjasama layanan B2B, dalam kurung, business to business, antara pengguna, dalam kurung, user, dan operator seperti IndiBiz untuk layanan internet 200 Mbps dapat melibatkan beberapa aspek yang penting. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang bagaimana kerjasama ini biasanya berjalan. 1. Penawaran layanan, kecepatan dan bandwidth. IndiBiz menawarkan paket layanan internet dengan kecepatan hingga 200 Mbps. Pengguna bisnis dapat memilih paket ini sesuai kebutuhan operasional mereka. Kustomisasi. Beberapa operator mungkin menawarkan opsi untuk menyesuaikan bandwidth sesuai dengan kebutuhan spesifik dari bisnis, misalnya kebutuhan untuk aplikasi berat atau banyak pengguna. 2. Kontrak dan SLA. Kontrak jangka panjang. Biasanya, ada kesepakatan kontraktual yang menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Service Level Agreement, dalam kurung, SLA. Operator menyediakan SLA yang mendetail mengenai kualitas layanan, seperti uptime, respons terhadap masalah teknis, dan waktu perbaikan. 3. Dukungan teknis, layanan pelanggan, instalasi dan pemeliharaan. 4. Keamanan dan keandalan, keamanan jaringan, cadangan dan failover. 5. Billing dan pembayaran, model pembayaran, transparansi biaya. 6. Evaluasi dan feedback, evaluasi berkala, feedback. Fitur utama IndiBiz sebagai berikut. 1. Kecepatan tinggi, memberikan kecepatan internet hingga 200 Mbps, yang ideal untuk bisnis dengan kebutuhan bandwidth tinggi seperti streaming video, konferensi virtual, dan penggunaan aplikasi berbasis cloud. 2. Tanpa kuota, layanan ini menawarkan akses internet tanpa batasan kuota, sehingga Anda dapat menggunakan internet tanpa khawatir tentang konsumsi data. 3. Stabil dan terjamin. Telkom menjamin layanan yang stabil dan tidak terputus, penting untuk mendukung aktivitas bisnis yang bergantung pada koneksi internet yang konsisten. 4. Dukungan pelanggan. Layanan ini biasanya dilengkapi dengan dukungan teknis yang siap membantu jika terjadi masalah dengan koneksi internet. Keuntungan bagi pengguna, IndiBiz dengan kecepatan 200 Mbps dan fitur tanpa kuota 1:1, serta layanan yang stabil dan flat menawarkan beberapa keuntungan bagi penggunanya. 1. Kecepatan tinggi.
Dengan kecepatan 200 Mbps, pengguna dapat menikmati streaming video berkualitas tinggi, bermain game online, dan melakukan video conference tanpa lag. 2.1:1 bandwidth. Artinya, kecepatan yang dijanjikan adalah kecepatan yang akan didapatkan oleh pengguna secara konsisten tanpa dibagi dengan pengguna lain. 3. Tanpa kuota, pengguna tidak perlu khawatir mengenai batas penggunaan data. 4. Stabil dan tidak terputus. Layanan yang tidak terputus sangat penting untuk keperluan bisnis, terutama untuk aplikasi yang memerlukan koneksi internet yang stabil. Hal ini membantu memastikan produktivitas yang lebih tinggi. 5. Biaya flat. Dengan tarif flat, pengguna tahu berapa banyak yang dibayar setiap bulan tanpa biaya tambahan yang tak terduga. 6. Dukungan untuk beberapa perangkat, kecepatan tinggi dan bandwidth tanpa batas. Jangan cuma membayangkan, tapi coba bereksperimen agar dapat membuktikan sendiri bagaimana kecepatan dan kestabilan dalam berinternet. Ayo rasakan sensasi menggunakan Telkom IndiBiz, internet broadband kecepatan tinggi 200 Mbps. Tetap stay home, stay safe, dan stay healthy. Bagaimana kontak informasi dan komunikasi dengan Stay Home Kos Putri Low Budget? Untuk kontak komunikasi dan informasi tersedia sosial media, nomor telepon, WhatsApp, email, Instagram, TikTok, dan YouTube. Pertama, Instagram. Untuk mengetahui apa saja Stay Home Kos Putri Low Budget melalui Instagram, follow, like, dan subscribe channel Instagram kami di @stayhomekosPutri tanpa spasi. Apa saja yang dapat diperoleh dari Instagram? 1. Visual yang menarik, bukan hanya menampilkan semata-mata rumah kos, tetapi juga memberikan informasi terkait teknologi informasi dan ilmu pengetahuan praktis yang sangat bermanfaat untuk kita semua. 2. Target audience. Target audience, mahasiswa dan pekerja muda menggunakan Instagram yang senantiasa berpikiran maju dan selangkah di depan. 3. Interaksi langsung. Anda dapat berinteraksi langsung dengan calon penyewa melalui komentar atau DM, dalam kurung, direct message, memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan dengan cepat. 4. Membuat konten yang menarik. Membuat konten yang beragam, seperti video tur rumah kos, testimoni penghuni, atau tips tinggal di kos. 5. Fitur Story dan Reels. Dengan fitur Story dan Reels, Anda dapat membagikan update terbaru atau informasi penting terkait ilmu pengetahuan dan informasi lainnya. 6. Hashtag yang relevan. Hashtag menjangkau audiens yang lebih luas. Hashtag kos murah, hashtag sewa kos, atau yang sesuai dengan lokasi. 7. Berkolaborasi dengan influencer. Memungkinkan bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran. 8. Mempermudah branding. Dengan konsistensi dalam posting dan tema, membangun branding rumah kos yang kuat. 9. Kemudahan akses informasi. Calon penyewa dapat dengan mudah menemukan informasi seperti lokasi, fasilitas, dan harga hanya dengan menjelajah profil kos. 10. Analisis data. Instagram menyediakan berbagai data analitik yang membantu Anda memahami siapa yang melihat konten Anda dan apa yang paling menarik bagi audiens. Kami juga mohon masukan yang ingin kamu terima untuk memperbaiki layanan atau ingin tahu pendapat tentang suatu topik yang kita sampaikan. Kami senantiasa konsisten menggunakan platform media sosial yang paling sering digunakan oleh kalian semua. Kami juga berusaha membuat postingan menarik agar kalian bisa stay tune di channel kami. Gambar atau video kami sajikan selalu hal yang relevan untuk dan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Suatu saat kami juga akan membuat polling atau kuis untuk memudahkan audiens memberikan masukan. Kami juga mengajak interaksi kalian semua, dan kami akan balas dengan action. Dan juga kami akan melibatkan audiens untuk memberikan usulan dan pendapat. Kami berusaha akan menanggapi masukan yang diberikan. Sekali-kali kami juga akan memberi insentif. Sebagai penghargaan atas partisipasi dalam berkontribusi, kami juga buat jadwal secara rutin semua kegiatan dan kami akan sering mengingatkan untuk memberikan masukan. Ikuti info-info menarik dari kami yang selalu memberikan informasi ilmu dan pengetahuan, dunia teknologi informasi, digital dan pengetahuan startup yang dibagikan secara free di channel ini. Semua tersedia di channel ini. Kedua, TikTok. Untuk mengetahui apa saja Stay Home Kos Putri Low Budget melalui TikTok, follow, like, dan subscribe channel akun TikTok kami di @mastonton TikTok tanpa spasi. Apa saja yang dapat diperoleh dari TikTok? 1. Visual yang menarik, bukan hanya menampilkan semata-mata rumah kos, tetapi juga memberikan informasi terkait teknologi informasi dan ilmu pengetahuan praktis yang sangat bermanfaat untuk kita semua. 2. Target audience. Target audience, mahasiswa dan pekerja muda menggunakan TikTok yang senantiasa berpikiran maju dan selangkah di depan. 3. Interaksi langsung. Anda dapat berinteraksi langsung dengan calon penyewa melalui komentar atau DM dalam kurung direct message, memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan dengan cepat. 4.
Membuat konten yang menarik, membuat konten yang beragam, seperti video tur rumah kos, testimoni penghuni, atau tips tinggal di kos. 5. Fitur Story dan Reels. Dengan fitur Story dan Reels, Anda dapat membagikan update terbaru, atau informasi penting, terkait ilmu pengetahuan dan informasi lainnya. 6. Hashtag yang relevan. Hashtag menjangkau audiens yang lebih luas. Hashtag kos murah, hashtag swakos, atau yang sesuai dengan lokasi. 7. Berkolaborasi dengan influencer. Memungkinkan bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran. 8. Mempermudah branding. Dengan konsistensi dalam posting dan tema, membangun branding rumah kos yang kuat. 9. Kemudahan akses informasi. Calon penyewa dapat dengan mudah menemukan informasi seperti lokasi, fasilitas, dan harga hanya dengan menjelajah profil kos. 10. Analisis data. Instagram menyediakan berbagai data analitik yang membantu Anda memahami siapa yang melihat konten Anda dan apa yang paling menarik bagi audiens. Kami juga mohon masukan yang ingin kamu terima untuk memperbaiki layanan atau ingin tahu pendapat tentang suatu topik yang kita sampaikan. Kami senantiasa konsisten menggunakan platform media sosial yang paling sering digunakan oleh kalian semua. Kami juga berusaha membuat postingan menarik agar kalian bisa stay tune di channel kami. Gambar atau video kami sajikan selalu hal yang relevan untuk dan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Suatu saat kami juga akan membuat polling atau kuis untuk memudahkan audiens memberikan masukan. Kami juga mengajak interaksi kalian semua, dan kami akan balas dengan action. Dan juga kami akan melibatkan audiens untuk memberikan usulan dan pendapat. Kami berusaha akan menanggapi masukan yang diberikan. Sekali-kali kami juga akan memberi insentif sebagai penghargaan atas partisipasi dalam berkontribusi. Kami juga buat jadwal secara rutin semua kegiatan dan kami akan sering mengingatkan untuk memberikan masukan. Ikuti info-info menarik dari kami yang selalu memberikan informasi ilmu dan pengetahuan dunia teknologi informasi, digital dan pengetahuan startup yang dibagikan secara free di channel ini. Semua tersedia di channel ini. Ketiga, YouTube. Untuk mengetahui apa saja Stay Home Kos Putri Low Budget melalui YouTube, follow, like, dan subscribe channel akun YouTube kami di @stayhome_kos_putri. Apa saja yang dapat diperoleh dari YouTube? 1. Visual yang menarik, bukan hanya menampilkan semata-mata rumah kos, tetapi juga memberikan informasi terkait teknologi informasi dan ilmu pengetahuan praktis yang sangat bermanfaat untuk kita semua. 2. Target audience. Target audience, mahasiswa dan pekerja muda menggunakan YouTube yang senantiasa berpikiran maju dan selangkah di depan. 3. Interaksi langsung. Anda dapat berinteraksi langsung dengan calon penyewa melalui komentar atau DM (direct message), memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan dengan cepat. 4. Membuat konten yang menarik. Membuat konten yang beragam, seperti video tur rumah kos, testimoni penghuni, atau tips tinggal di kos. 5. Fitur Story dan Reels. Dengan fitur Story dan Reels, Anda dapat membagikan update terbaru atau informasi penting terkait ilmu pengetahuan dan informasi lainnya. 6. Hashtag yang relevan. Hashtag menjangkau audiens yang lebih luas. Hashtag kos murah, hashtag swakos, atau yang sesuai dengan lokasi. 7. Berkolaborasi dengan influencer. Memungkinkan bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran. 8. Mempermudah branding. Dengan konsistensi dalam posting dan tema, membangun branding rumah kos yang kuat. 9. Kemudahan akses informasi. Calon penyewa dapat dengan mudah menemukan informasi seperti lokasi, fasilitas, dan harga hanya dengan menjelajah profil kos. 10. Analisis data. Instagram menyediakan berbagai data analitik yang membantu Anda memahami siapa yang melihat konten Anda dan apa yang paling menarik bagi audiens. Kami juga mohon masukan yang ingin kamu terima untuk memperbaiki layanan atau ingin tahu pendapat tentang suatu topik yang kita sampaikan. Kami senantiasa konsisten menggunakan platform media sosial yang paling sering digunakan oleh kalian semua. Kami juga berusaha membuat postingan menarik agar kalian bisa stay tune di channel kami. Gambar atau video kami sajikan selalu hal yang relevan untuk dan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Suatu saat kami juga akan membuat polling atau kuis untuk memudahkan audiens memberikan masukan.
Kami juga mengajak interaksi kalian semua, dan kami akan balas dengan action. Dan juga kami akan melibatkan audiens untuk memberikan usulan dan pendapat. Kami berusaha akan menanggapi masukan yang diberikan. Sekali-kali kami juga akan memberi insentif sebagai penghargaan atas partisipasi dalam berkontribusi. Kami juga buat jadwal secara rutin semua kegiatan dan kami akan sering mengingatkan untuk memberikan masukan. Ikuti info-info menarik dari kami, yang selalu memberikan informasi ilmu dan pengetahuan dunia teknologi informasi, digital dan pengetahuan startup yang dibagikan secara free di channel ini. Semua tersedia di channel ini. Keempat, telepon dan WhatsApp. Untuk mengetahui apa saja Stay Home Cost Putri Low Budget melalui telepon dan WhatsApp, silahkan hubungi nomor 0811269100. Bisa telepon ataupun WhatsApp. Apa saja yang dapat diperoleh dari telepon dan WhatsApp? 1. Visual yang menarik, bukan hanya menampilkan semata-mata rumah kos, tetapi juga memberikan informasi terkait teknologi informasi dan ilmu pengetahuan praktis yang sangat bermanfaat untuk kita semua. 2. Target audience. Target audience, mahasiswa dan pekerja muda menggunakan telepon dan WhatsApp yang senantiasa berpikiran maju dan selangkah di depan. 3. Interaksi langsung. Anda dapat berinteraksi langsung dengan calon penyewa melalui komentar atau DM direct message, memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tambahan dengan cepat. 4. Membuat konten yang menarik. Membuat konten yang beragam, seperti video tur rumah kos, testimoni penghuni, atau tips tinggal di kos. 5. Fitur story dan status. Dengan fitur story dan reels, Anda dapat membagikan update terbaru atau informasi penting terkait ilmu pengetahuan dan informasi lainnya. 6. Hashtag yang relevan. Hashtag menjangkau audiens yang lebih luas. Hashtag kos murah, hashtag swakos, atau yang sesuai dengan lokasi. 7. Berkolaborasi dengan influencer. Memungkinkan bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran. 8. Mempermudah branding. Dengan konsistensi dalam posting dan tema, membangun branding rumah kos yang kuat. 9. Kemudahan akses informasi. Calon penyewa dapat dengan mudah menemukan informasi seperti lokasi, fasilitas, dan harga hanya dengan menjelajah profil kos. 10. Analisis data. Instagram menyediakan berbagai data analitik yang membantu Anda memahami siapa yang melihat konten Anda dan apa yang paling menarik bagi audiens. Kami juga mohon masukan yang ingin kamu terima untuk memperbaiki layanan atau ingin tahu pendapat tentang suatu topik yang kita sampaikan. Kami senantiasa konsisten menggunakan platform media sosial yang paling sering digunakan oleh kalian semua. Kami juga berusaha membuat postingan menarik agar kalian bisa stay tune di channel kami. Gambar atau video kami sajikan selalu hal yang relevan untuk dan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Suatu saat kami juga akan membuat polling atau kuis untuk memudahkan audiens memberikan masukan. Kami juga mengajak interaksi kalian semua, dan kami akan balas dengan action. Dan juga kami akan melibatkan audiens untuk memberikan usulan dan pendapat. Kami berusaha akan menanggapi masukan yang diberikan. Sekali-kali kami juga akan memberi insentif sebagai penghargaan atas partisipasi dalam berkontribusi. Kami juga buat jadwal secara rutin semua kegiatan dan kami akan sering mengingatkan untuk memberikan masukan. Ikuti info-info menarik dari kami yang selalu memberikan informasi ilmu dan pengetahuan dunia teknologi informasi, digital dan pengetahuan startup yang dibagikan secara free di channel ini. Kelima, tersedia juga channel email, yaitu di stayhomecostputri@gmail.com. Semua tersedia di channel ini. Berikut jarak dari Stay Home Cost Putri eksklusif low budget ke titik lokasi strategis di Semarang. 1. Jarak Stay Home Cost Putri eksklusif low budget ke gerbang Universitas Diponegoro, dalam kurung, Undip, Semarang, jarak 1 km atau waktu tempuh 3 menit dengan kendaraan bermotor, merupakan gerbang masuk ke area Universitas Diponegoro. 2. Jarak Stay Home Cost Putri eksklusif low budget ke Politeknik Negeri Semarang, dalam kurung, Polines Direktorat, jarak 1,7 km atau waktu tempuh 5 menit dengan kendaraan bermotor, merupakan kampus vokasi dengan berbagai jurusan dan program studi teknik dan non-teknik. 3. Jarak Stay Home Cost Putri eksklusif low budget ke Politeknik Kesehatan, dalam kurung, Poltekkes, Kemenkes, Semarang, jarak 1
1,3 km atau waktu tempuh 4 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan kampus vokasi dengan berbagai jurusan dan program studi bidang kesehatan di bawah Kemenkes. 4. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke gerbang tol Tembalang, Semarang, jarak 1,2 km atau waktu tempuh 4 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan gerbang tol masuk dan keluar dari arah barat, dari kota Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan Jakarta. 5. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke gerbang tol Jatingaleh, Semarang, jarak 4 km atau waktu tempuh 9 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan gerbang tol keluar dari arah barat, dari kota Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan Jakarta serta gerbang masuk ke arah Solo, Surabaya, dan Yogyakarta melalui jalan tol. 6. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke gerbang tol Banyumanik, Semarang. Jarak 3,2 km atau waktu tempuh 8 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan gerbang tol gerbang masuk dan keluar dari ke arah Solo, Surabaya, dan Yogyakarta melalui jalan tol. 7. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke SPBU Undip, Semarang, jarak 1,3 km atau waktu tempuh 4 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan penyedia layanan BBM di sekitar Universitas Diponegoro, Tembalang, dan sekitarnya. 8. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Patung Pangeran Diponegoro, Semarang, jarak 1,3 km atau waktu tempuh 4 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan pintu gerbang pertama masuk Universitas Diponegoro terutama yang masuk melalui non-tol dari arah Solo, Yogyakarta, dan Jateng Selatan, serta dari arah Kota Bawah Semarang atau yang keluar melalui gerbang tol Jatingaleh. 9. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Universitas Pandanaran, dalam kurung, Unpan, Semarang, jarak 1,8 km atau waktu tempuh 5 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan kampus universitas swasta sekitar Tembalang. 10. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Terminal Bus Trans Banyumanik, Semarang, jarak 4 km atau waktu tempuh 10 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan terminal bus Trans Kota Semarang melayani rute Kota Semarang atas termasuk masuk ke Kompleks Universitas Diponegoro. 11. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro, dalam kurung, RSND, jarak 3,4 km atau waktu tempuh 8 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan Rumah Sakit Nasional Universitas Diponegoro termasuk kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 12. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Rumah Sakit Banyumanik 1, jarak 3,5 km atau waktu tempuh 8 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan rumah sakit di sekitar area Banyumanik, Kota Semarang. 13. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Klinik Pratama Undip Maju, jarak 1,1 km atau waktu tempuh 4 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan poliklinik di sekitar area Komplek Universitas Diponegoro, Kota Semarang. 14. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Waduk Pendidikan UNDIP, 2,7 km atau waktu tempuh 8 menit dengan kendaraan bermotor. Waduk berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, menjaga kawasan sekitar agar terhindar dari banjir, meningkatkan kapasitas resapan air tanah sebagai usaha konservasi, tempat rekreasi, edukasi untuk pendidikan dan penelitian, serta manfaat lain bagi masyarakat umum terutama masyarakat sekitar. 15. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Jembatan Ikonik Sikatak, jarak 2,4 km atau waktu tempuh 8 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan jembatan penghubung dari jalan utama ke Komplek Undip bagian timur, menjadi jembatan ikonik karena bentuk dan warnanya unik. Jalan sekitar jembatan ikonik tersebut saat hari Minggu dijadikan area Car Free Day dan pasar Minggu jualan beraneka makanan dan barang dagangan lainnya. 16. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Swalayan Ada Setiabudi, jarak 2,9 km atau waktu tempuh 8 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan swalayan grosir dan retail sekitar Semarang Atas atau sekitar Banyumanik. 17. Jarak stay home kos Putri eksklusif low budget ke Swalayan Superindo Ngesrep, jarak 300 meter atau waktu tempuh 1 menit dengan kendaraan bermotor. Merupakan swalayan retail sekitar Undip Tembalang. Jadi stay home berada pada titik yang sangat strategis. Untuk keperluan apa saja menggunakan stay home kos Putri low budget?
Tentu saja yang utama untuk kos jangka panjang dengan sewa kos bulanan, dan juga untuk yang sewa harian biasa digunakan untuk keperluan menginap keluarga wisuda, acara keluarga, atau sekedar liburan. Alasan, maksud, dan tujuan orang menginap sangat beragam, tetapi secara umum bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Perjalanan bisnis, pertemuan dan konferensi. Penginapan sering menjadi lokasi untuk pertemuan bisnis, konferensi, dan acara perusahaan lainnya. Fasilitas konferensi, akses internet yang baik, dan lokasi yang strategis menjadi pertimbangan utama. Perjalanan dinas, karyawan yang bepergian untuk tugas kantor, kunjungan klien, atau pelatihan biasanya menginap di hotel. Kemudahan akses ke lokasi kerja dan fasilitas penunjang kerja, dalam kurung, seperti ruang kerja dan layanan cetak, penting bagi mereka. Liburan dan rekreasi. Wisata, penginapan menyediakan akomodasi yang nyaman dan aman bagi wisatawan yang ingin menjelajahi destinasi baru. Lokasi dekat dengan objek wisata, fasilitas rekreasi, dalam kurung, seperti kolam renang dan spa, dan layanan tur menjadi daya tarik. Staycation, beberapa orang memilih untuk menginap di penginapan di kota mereka sendiri untuk bersantai, menikmati fasilitas hotel, dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Acara khusus, pernikahan. Penginapan sering menjadi tempat menginap bagi tamu undangan pernikahan, terutama jika acara tersebut diadakan di luar kota atau di hotel itu sendiri. Acara keluarga seperti reuni, ulang tahun, atau perayaan lainnya dapat menjadi alasan untuk menginap di penginapan, terutama jika keluarga besar berkumpul dari berbagai daerah. Keperluan sementara, renovasi rumah. Jika rumah sedang direnovasi, menginap di penginapan bisa menjadi solusi sementara untuk menghindari gangguan dan debu konstruksi. Keadaan darurat. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kebakaran, penginapan dapat menyediakan tempat berlindung sementara. Perawatan medis. Pasien atau keluarga pasien yang menjalani perawatan medis di rumah sakit yang jauh dari rumah seringkali menginap di penginapan untuk memudahkan akses ke fasilitas medis. Transit. Penerbangan lanjutan. Penumpang yang memiliki penerbangan lanjutan dengan waktu tunggu yang lama seringkali memilih untuk menginap di penginapan dekat bandara untuk beristirahat. Lain-lain, privasi dan kenyamanan. Beberapa orang mungkin memilih untuk menginap di penginapan untuk mencari privasi atau sekadar menikmati kenyamanan dan fasilitas yang tidak tersedia di rumah. Pergantian suasana. Menginap di penginapan dapat memberikan suasana baru dan pengalaman yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Juga dapat digunakan menginap pada saat mengikuti seleksi, training ataupun pelatihan serta seminar yang memerlukan beberapa hari menginap. Dan juga dapat digunakan menginap pada saat kegiatan perjalanan dinas pekerjaan ataupun perjalanan bisnis. Silahkan pilih sesuai keperluan menginap Anda. Mari kita perjelas apa arti dari masing-masing jenis tarif. Tarif harian, harga yang dikenakan untuk penggunaan atau layanan selama 1 hari. Ini umum untuk menginap dan lain-lain. Tarif mingguan, harga yang dikenakan untuk penggunaan atau layanan selama 1 minggu, dalam kurung, 7 hari. Seringkali lebih murah daripada membayar tarif harian selama 7 hari berturut-turut. Ini bisa ditemukan di penginapan, dalam kurung, terutama untuk long stay, penyewaan dan lain-lain. Tarif bulanan, harga yang dikenakan untuk penggunaan atau layanan selama 1 bulan. Biasanya, ini berarti 1 bulan kalender. Tarif bulanan seringkali lebih ekonomis dibandingkan tarif harian atau mingguan jika Anda membutuhkan layanan tersebut untuk jangka waktu yang lama. Tarif tribulanan, dalam kurung, 3 bulanan. Harga yang dikenakan untuk penggunaan atau layanan selama 3 bulan, dalam kurung, 1 triwulan. Lebih aman, lebih hemat, dan lebih nyaman. Berapa sih tarif sewa kos stay home? Tarif sewa kos 3 bulanan, Rp5.500.000 per 3 bulan. Tarif sewa kos bulanan, Rp1.850.000 per bulan. Tarif sewa kos mingguan, Rp875.000 per minggu. Tarif sewa kos harian, Rp185.000 per hari. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah mau harian, mingguan, atau bulanan? Stay home memang oke banget. Bagaimana kiat menjadi sukses? Mari kita bahas lebih detail kiat-kiat menjadi sukses. Jadilah diri sendiri. Penjelasan. Autentisitas adalah kunci. Ketika Anda menjadi diri sendiri, Anda tidak perlu berpura-pura atau berusaha menjadi orang lain.
Ini membebaskan energi Anda untuk fokus pada pengembangan diri dan pencapaian tujuan. Kiat praktis. Kenali nilai-nilai, minat, dan kekuatan Anda. Jangan takut untuk berbeda dan mengekspresikan diri secara unik. Hindari membandingkan diri dengan orang lain, fokus pada perjalanan Anda sendiri. Tancapkan impian dan cita-cita. Penjelasan. Impian dan cita-cita adalah kompas yang mengarahkan hidup Anda. Mereka memberi Anda tujuan yang jelas dan motivasi untuk terus maju, bahkan ketika menghadapi tantangan. Kiat praktis. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Visualisasikan impian Anda secara detail dan tuliskan tujuan-tujuan spesifik yang ingin Anda capai. Bagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Terus-menerus jalani dengan konsisten pada impian. Penjelasan. Konsistensi adalah kunci untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan dampak yang besar seiring waktu. Kiat praktis. Buat rencana tindakan yang jelas dan atur jadwal untuk mengerjakan tujuan Anda setiap hari atau setiap minggu. Disiplinkan diri Anda untuk tetap pada jalur, bahkan ketika Anda merasa tidak termotivasi. Jangan menyerah pada impian Anda hanya karena ada rintangan. Bagaimana menggambarkan keadaan lantai 1 gedung kos Stay Home? Koridor lantai 1, antara dua baris kamar sebelah kiri dan kanan, dengan jarak yang lebar, dengan lantai granit yang mengkilap, dan terdapat lubang ventilasi udara yang lebar, pada langit-langut lantai 1, atau tepat pada bagian lantai 2, yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Lantai 1 dan sekitarnya, jendela semua mengarah keluar, sehingga kenyamanan privasi penghuni dapat selalu terjaga, dan tidak terganggu lalu lalang penghuni di koridor lantai 1. Dengan semua akses pintu masuk kamar kos menggunakan smart card lock. Koridor lantai 1 senantiasa diawasi CCTV yang terhubung ke security, sehingga keamanan senantiasa terjaga. Kesimpulan, koridor lantai 1 terasa luas dan lega, dengan lantai granit yang mengkilap memantulkan cahaya. Dua baris kamar berjejer rapi di sisi kiri dan kanan, dipisahkan oleh jarak yang cukup lebar. Di langit-langit, lubang ventilasi besar menganga, menghubungkan sirkulasi udara lantai 1 dengan lantai di atasnya. Jendela-jendela di setiap kamar menghadap keluar, memberikan privasi penuh bagi penghuni tanpa terganggu lalu lalang di koridor. Keamanan terjamin dengan sistem smart card lock di setiap pintu kamar, serta pengawasan CCTV yang terus-menerus terhubung ke tim keamanan. Ruang kamar kos benar-benar ruang privasi bagi penghuninya. Bagaimana menggambarkan keadaan lantai 2 gedung kos Stay Home? Koridor lantai 2, antara dua baris kamar, kiri dan kanan, dengan jarak yang lebar, lantai granit yang mengkilap, langit-langit lantai 2, langsung ke skylight dengan pencahayaan yang bagus. Dan tentu sirkulasi udara juga bagus, sehingga akan menerangi seluruh ruangan lantai 2 dan lantai 1. Terlihat tetap terang meskipun tanpa penerangan lampu pada saat siang hari. Jendela semua mengarah keluar, sehingga kenyamanan privasi penghuni dapat selalu terjaga, dan tidak terganggu lalu lalang penghuni di koridor lantai 1. Dengan semua akses pintu masuk kamar kos menggunakan smart card lock. Koridor lantai 1 senantiasa diawasi CCTV yang terhubung ke security, sehingga keamanan senantiasa terjaga. Kesimpulan, lantai 2 gedung ini menghadirkan suasana yang lapang dan terang. Begitu melangkah keluar dari tangga, Anda akan disambut oleh koridor lebar yang memisahkan deretan kamar di sisi kiri dan kanan. Lantai granit yang mengkilap memantulkan cahaya alami yang berlimpah, menciptakan kesan bersih dan mewah. Langit-langit tinggi menjulang langsung ke skylight, memungkinkan sinar matahari membanjiri seluruh area. Sirkulasi udara yang baik memastikan ruangan tetap sejuk dan segar, bahkan di siang hari bolong tanpa perlu penerangan lampu. Cahaya alami ini juga menembus ke lantai 1, memberikan kesan terang dan lapang. Setiap kamar dilengkapi dengan jendela yang menghadap keluar, memberikan privasi penuh bagi penghuni. Mereka dapat menikmati pemandangan tanpa terganggu oleh lalu lalang di koridor lantai 1. Keamanan adalah prioritas utama di sini. Setiap pintu kamar dilengkapi dengan smart card lock yang modern, dan koridor lantai 1 diawasi oleh CCTV yang terhubung langsung ke tim keamanan. Dengan demikian, Anda dapat merasa tenang dan aman selama berada di sini. Semua kebutuhan dan kenyamanan sangat diunggulkan secara maksimal. Sungguh kos yang sangat nyaman untuk menjadi hunian. Ruang kamar kos benar-benar ruang privasi bagi penghuninya. Dari semua kebutuhan menginap dan tinggal sangat memadai dan bahkan dahsyat.
Bagaimana menggambarkan keadaan parkir basement gedung kos Stay Home? Basement parkir cukup luas untuk menampung mobil dan motor. Dengan melalui koridor terhubung langsung akses masuk ke lantai 1 dan lantai 2 gedung kos. Sehingga parkir di basement kendaraan tidak akan kepanasan atau kehujanan, dan penghuni bisa masuk tanpa ada hambatan panas dan hujan. Kesimpulan: parkir basement yang luas dan terlindung. Basement gedung ini menyediakan fasilitas parkir yang luas, mampu menampung baik mobil maupun motor. Area parkir ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi kendaraan dan penggunanya. Akses mudah dan terintegrasi. Terlindung dari cuaca, dengan berada di dalam basement, kendaraan terhindar dari panas terik matahari dan hujan deras, menjaga kondisi kendaraan tetap optimal. Akses langsung ke gedung. Koridor yang terhubung langsung dari area parkir ke lantai 1 dan lantai 2 gedung memungkinkan penghuni untuk mengakses gedung dengan mudah dan nyaman. Mereka tidak perlu khawatir terkena panas atau hujan saat menuju atau dari kendaraan mereka. Kenyamanan penghuni. Integrasi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penghuni gedung, terutama saat cuaca buruk. Mereka dapat langsung menuju tujuan mereka di dalam gedung tanpa terpapar elemen cuaca. Apa sih yang menjadi keunggulan gedung kos Stay Home? Ruang kamar AC, kamar mandi, water heater shower air panas, lengkap mobil air dan spring bed, ukuran 4 meter x 4 meter. Kamar kos terdengar nyaman dan fungsional. Berikut gambaran detailnya. Kenyamanan. Adanya AC menjamin kenyamanan, terutama di cuaca panas. Spring bed juga merupakan nilai tambah untuk kualitas tidur yang baik. Penyimpanan. Lemari pakaian besar dengan rak saf dan rak gantung sangat ideal untuk menyimpan pakaian dan barang-barang pribadi dengan rapi. Kombinasi rak dan gantungan memberikan fleksibilitas dalam mengatur penyimpanan. Fungsionalitas. Meja belajar dan kursi menciptakan ruang yang ideal untuk belajar atau bekerja. Meja pendek tambahan sangat berguna untuk menaruh barang-barang sehari-hari atau sepatu, menjaga lantai tetap bersih dan teratur. Kebersihan. Tempat sampah harian memudahkan Anda untuk menjaga kebersihan kamar. Secara keseluruhan, kamar kos Anda tampaknya dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan kombinasi kenyamanan, fungsionalitas, dan kebersihan. Internet bisnis broadband 200 Mbps. Kecepatan internet broadband bisnis yang sangat luar biasa. Tanpa ragu, tanpa drop, tanpa kuota, semua akan lancar. Dengan koneksi internet broadband bisnis 200 Mbps, kamar Anda menjadi pusat produktivitas dan hiburan tanpa batas. Berikut adalah gambaran detailnya. Kecepatan luar biasa. 200 Mbps adalah kecepatan yang sangat tinggi, memungkinkan Anda melakukan banyak hal secara bersamaan tanpa khawatir tentang buffering atau lag. Streaming video 4K, video call berkualitas tinggi, mengunduh file besar, dan bermain game online semua bisa dilakukan dengan mulus. Tanpa hambatan, tanpa ragu, tanpa drop, berarti Anda bisa mengandalkan koneksi yang stabil dan konsisten. Ini sangat penting untuk pekerjaan yang membutuhkan koneksi yang stabil, seperti video conference atau mengunggah file penting. Tanpa kuota. Tanpa kuota adalah kebebasan penuh. Anda tidak perlu khawatir tentang penggunaan data atau biaya tambahan. Anda bisa mengunduh, streaming, dan menjelajah internet sepuasnya. Produktivitas maksimal. Dengan koneksi internet super cepat ini, Anda bisa bekerja dari rumah dengan efisien, mengirim dan menerima email, mengakses cloud storage, berkolaborasi dengan tim secara online, semua berjalan dengan lancar. Hiburan tanpa batas. Nikmati streaming film dan acara TV berkualitas tinggi, bermain game online tanpa lag, dan menjelajahi dunia maya tanpa batasan. Singkatnya, kamar Anda dengan internet broadband bisnis 200 Mbps adalah surga bagi siapa saja yang membutuhkan koneksi internet yang cepat, stabil, dan tanpa batas. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk produktivitas dan hiburan. Lantai gedung ini terasa lega dan nyaman dengan penataan yang baik. Berikut adalah gambaran detailnya. Tata letak yang lapang. Kamar-kamar berjajar di kiri dan kanan dengan jarak antar lajur yang lebar. Hal ini menciptakan kesan luas dan tidak sumpek, jauh dari kesan lorong sempit yang sering ditemukan di gedung-gedung. Kebersihan dan keteraturan. Lantai mengkilap mencerminkan kebersihan yang terjaga. Suasana bersih dan terawat ini memberikan kesan positif dan membuat penghuni merasa nyaman. Privasi terjaga. Semua jendela menghadap keluar, memastikan privasi penghuni tetap terjaga. Tidak ada jendela yang menghadap ke kamar lain atau area publik,
memberikan rasa aman dan tenang. Pencahayaan alami. Jendela yang menghadap keluar memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan, menciptakan suasana yang lebih segar dan menyenangkan. Estetika yang menyenangkan. Kombinasi tata letak yang lapang, kebersihan yang terjaga, dan privasi yang terjamin menciptakan lingkungan yang sedap dipandang dan nyaman untuk ditinggali. Secara keseluruhan, lantai gedung ini dirancang dengan baik untuk memberikan kenyamanan, privasi, dan estetika yang menyenangkan bagi para penghuninya. Parkir basement yang luas dan terlindung. Basement gedung ini menyediakan fasilitas parkir yang luas, mampu menampung baik mobil maupun motor. Area parkir ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi kendaraan dan penggunanya. Akses mudah dan terintegrasi. Terlindung dari cuaca, dengan berada di dalam basement, kendaraan terhindar dari panas terik matahari dan hujan deras, menjaga kondisi kendaraan tetap optimal. Akses langsung ke gedung. Koridor yang terhubung langsung dari area parkir ke lantai 1 dan lantai 2 gedung memungkinkan penghuni untuk mengakses gedung dengan mudah dan nyaman. Mereka tidak perlu khawatir terkena panas atau hujan saat menuju atau dari kendaraan mereka. Kenyamanan penghuni. Integrasi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penghuni gedung, terutama saat cuaca buruk. Mereka dapat langsung menuju tujuan mereka di dalam gedung tanpa terpapar elemen cuaca. Tersedia juga parkir outdoor di halaman yang masih sangat luas. Selamat mencoba Stay Home Kos Putri Exclusive Low Budget. Break sejenak. Motivasi yang relevan dengan konteks tersebut ini, serta penjelasannya. 1. Adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Motivasi. Jadilah seperti air, yang mampu menyesuaikan diri dengan wadahnya. Penjelasan. Di era digital dan disrupsi ini, perubahan adalah konstan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan terus belajar adalah kunci untuk tetap relevan. Ini berarti terbuka terhadap ide-ide baru, teknologi baru, dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Jangan terpaku pada cara lama, tetapi teruslah mencari cara untuk meningkatkan diri dan keterampilan Anda. 2. Inovasi dan kreativitas. Motivasi. Berpikir di luar kotak, ciptakan solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Penjelasan. Inovasi dan kreativitas adalah bahan bakar kemajuan. Jangan hanya menjadi pengikut, tetapi jadilah pencipta. Cari masalah yang ada di sekitar Anda dan gunakan imajinasi Anda untuk menemukan solusi yang inovatif. Ini bisa berarti menciptakan produk baru, layanan baru, atau bahkan cara baru dalam melakukan pekerjaan Anda. 3. Relevansi dan realisme. Motivasi. Pahami realitas, jadilah relevan dengan kebutuhan zaman. Penjelasan. Penting untuk memiliki visi yang besar, tetapi juga penting untuk tetap membumi. Pahami apa yang terjadi di sekitar Anda, tren apa yang sedang berkembang, dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadilah realistis tentang kemampuan Anda dan fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk memberikan dampak positif. Jangan biarkan diri Anda terlena oleh mimpi kosong tanpa tindakan nyata. 4. Keseimbangan hidup. Motivasi. Hidup adalah maraton, bukan sprint. Jaga keseimbangan agar tetap kuat sampai akhir. Penjelasan. Di tengah tuntutan zaman yang serba cepat, jangan lupakan pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Luangkan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan teman-teman. Jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Jangan biarkan pekerjaan atau ambisi menguasai seluruh hidup Anda. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. 5. Ketahanan mental dan emosional. Motivasi. Badai pasti berlalu. Bangun ketahanan diri untuk menghadapinya. Penjelasan. Era disrupsi seringkali membawa ketidakpastian dan tantangan. Penting untuk memiliki ketahanan mental dan emosional yang kuat agar tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Belajarlah untuk mengelola stres, mengatasi kegagalan, dan bangkit kembali setelah terjatuh. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Quote. Aku berdiri karena punya mimpi. Berbekal usaha dan doa, dunia aku arungi. Berharap kerja keras bisa mengubah hidupku nanti. Keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan datang. Teruslah berkarya, dan kunci-kunci keberuntungan pun akan makin terbuka. Mimpi adalah kompas, usaha adalah mesinnya, dan doa adalah bahan bakarnya. Teruslah arahkan kompasmu, nyalakan mesinmu, dan isi bahan bakarmu. Dunia menantimu untuk diubah.
Setiap langkah kecil dengan usaha dan doa adalah investasi untuk masa depan. Jangan pernah lelah menabung kebaikan, karena suatu saat nanti akan membuahkan hasil yang tak terduga. Keberuntungan adalah hasil dari pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Teruslah persiapkan dirimu dengan ilmu dan keterampilan, agar ketika kesempatan datang, kamu siap meraihnya. Jangan hanya bermimpi tentang kesuksesan, tapi bangun dan kejarlah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, ia datang kepada mereka yang berani berjuang dan tidak pernah menyerah. Dunia ini panggung sandiwara, dan kamu adalah bintangnya. Jangan sia-siakan peranmu, berikan penampilan terbaikmu, dan buatlah dunia terpukau dengan karyamu. Kerja keras adalah kunci, doa adalah pintunya, dan keberuntungan adalah hadiahnya. Buka pintumu dengan doa, putar kuncinya dengan kerja keras, dan raihlah hadiah keberuntungan yang telah menantimu. Jangan takut untuk mengambil risiko, karena di balik setiap risiko ada peluang. Peluang untuk belajar, peluang untuk berkembang, dan peluang untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Teruslah berkarya, karena setiap karya adalah jejak langkahmu di dunia ini. Jejak langkah yang akan menginspirasi orang lain, jejak langkah yang akan dikenang sepanjang masa. That was fun. See you next video. Di akhir video ini, aku sampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung keberlangsungan video ini. Dengan like, share, dan komen. Dukung terus semangat inspirasi, semangat prestasi, semangat inovasi, dan semangat kreasi. Akan terus memberikan informasi dan ilmu pengetahuan, serta motivasi, agar tetap semangat, dengan satu tujuan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Kami berharap ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kalian semua. Jangan takut untuk melakukan perubahan dan berani menghadapi tantangan. Bye-bye.